Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Ya, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis faktor. Saya akan perkenalkan, nama saya Nurdianto, NPM 16010180 dari kelas manajemen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang analisis faktor. Analisis faktor adalah tujuan utama dari analisis ini adalah mendefinisikan struktur suatu data metrik dan menganalisis struktur saling hubungan korelasi antar sejumlah besar variabel. Contohnya test score, test item, jawaban kuesioner. Dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan sering disebut dengan faktor komponen. Misalkan ingin diketahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan, yaitu antara lain faktor seorang pelanggan terhadap warung makan, seperti tempat warung, menu, harga, hotpot, kenyamanan, serta kelengkapan warung dan hiburan dan sebagainya. Selanjutnya, teknik analisis faktor. Pertama, analisis faktor eksploratory atau EFA. Pengungkapan pola yang kompleks dengan melakukan eksplorasi kumpulan data dan pengujian prediksi. Yang kedua adalah analisis faktor konfirmatori, yaitu melakukan hipotesis dan menggunakan diagram analisis jalur untuk mempresentasikan variabel dan faktor. Selanjutnya, asumsi analisis faktor, yaitu data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Yang kedua, nilai Kaiser-Meyer-Olkins Measure of Sampling Adequacy atau KMU-MSA lebih besar dari 0,50 dan nilai Bartlett Test of Sparsity atau SAIC lebih kecil dari 0,05. Sedangkan yang nomor 3, ada hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlate antar variabel lebih besar dari 0,50. Selanjutnya adalah rotasi faktor, yaitu salah satu proses dalam analisis faktor untuk membedakan antar faktor. Pemilihan rotasi faktor tergantung dari tujuan penelitian. Ada dua tipe, yaitu rotasi ortogonal. Rotasi ortogonal di mana faktor saling independen atau tidak berrelasi, sedangkan obligu itu kebalikannya. Untuk rotasi ortogonal, jika ingin dilakukan reduksi jumlah variabel atau sekumpulan ukuran yang tidak berkorelasi. Sedangkan untuk yang kedua, rotasi obligu itu adalah biasanya digunakan pada penelitian yang secara teoritis ingin memperoleh sejumlah faktor atau ingin mengkonstruksi beberapa hal. Selanjutnya, kita menuju ke Excel. Ya, ini adalah data yang sudah ada, kemudian mau kita analisis. Untuk itu, kita menuju ke SPSS. Untuk itu, kita pilih file, kemudian open, kita pilih data, dan kita pilih file name, file of type, kita pilih yang Excel. Selanjutnya, kita pilih data tadi ya. Nah, itu data yang set 2 itu tadi, kemudian kita open. Ya, kita oke. Ya, ini data ini, kemudian kita menuju ke variable view. Ya, untuk variable view, tipe diganti dengan numerik, sedangkan desimal diganti dengan 0. Untuk label disamakan ya dengan kolom name, dan untuk kolom measure diganti dengan scale semuanya. Ini adalah tampilan data yang sudah jadi. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih analyze, kita pilih dimension reduction, kemudian pilih faktor. Selanjutnya kita copy data yang ada di faktor analis, kita pindahkan ke variabel, kita copy paste, kemudian kita menuju ke descriptive.
Kemudian centang install solution, kemudian anti image, selanjutnya KMO, kita klik continue, selanjutnya kita menuju extraction, kita klik method, kita pilih principal component, selanjutnya kita pilih correlation matrix, selanjutnya kita centang analysis factor solution dan score plot, kemudian kita biarkan saja yang sudah ada, selanjutnya kita continue. Untuk selanjutnya kita ke rotation, nah itu kita klik Varimax, terus rotation solution, terus kita continue menuju ke score, kita centang save as variable, kemudian regression, kita continue, selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah nampak output dari analisis faktor yang ada. Setelah itu selanjutnya kita melakukan interpretasi analisis faktor ini di MS Word. Ya, interpretasi ini kita lihat pada tabel KMO and Bartlett test, yaitu pada tulisan Kaiser-Meyer Olkin measure of sampling adequacy. Nah, itu yaitu 0,849 yang artinya lebih dari 0,50, dan itu maka analisis bisa dilanjutkan. Untuk selanjutnya kita menuju ke Bartlett's test of sphericity atau SIC. Itu adalah 0,000, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya analisis bisa dilanjutkan. Kita menuju pada tabel anti-image matrix. Ya, di situ terdapat correlation kode huruf A. Nah, pada tabel di atas arti pada variabel 1.1 itu adalah terdapat angka 0,860 yang berwarna hijau, yaitu sampai dengan bawah ya. Nah, itu artinya adalah measure of sampling atau MSA, itu adalah sebagai syarat nilai harus lebih dari 0,50, yang artinya dari hasil tabel di atas telah memenuhi persyaratan. Kemudian kita menuju ke tabel communalities. Nah, tabel communality menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu menjalankan faktor atau tidak. Sedangkan untuk kita menuju pada tabel total variance explained, yang artinya menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalues lebih dari 1, maka dengan demikian yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1 sampai dengan faktor 5, yaitu
yaitu ini adalah cara membacanya ya. 15,961 dibagi 18 kali 100% ketemunya 33,11%. Untuk yang kedua adalah 1,702 dibagi 18 kali 100% sama dengan 9,45% itu ya. Begitu sampai dengan faktor nomor 5. Jika semua faktor di atas ditambahkan, maka mampu menjelaskan sampai dengan 61,99% variasi. Kita menuju ke tabel screenplot. Tabel ini menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk, caranya dengan melihat nilai titik komponen yang mewakili nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar di atas ada 5 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Maka dapat diartikan ada 5 faktor yang terbentuk. Ini ada faktor 1, faktor 2, faktor 3, sampai dengan faktor 5. Kita menuju ke tabel komponen matriks. Komponen ini menunjukkan nilai korelasi masing-masing variabel dengan faktor yang terbentuk di atas. Dari tabel komponen matriks itu, kita lihat variabel dari X1.1 yang lebih besar dari 0,596 yang merupakan komponen 1. Selanjutnya kemudian pada faktor 2 adalah min 0,222, faktor 3 min 0,407 sampai dengan faktor 5. Yaitu adalah cara sampai dengan Y. Kemudian kita menuju ke rotated komponen matriks. Itu cara membacanya adalah untuk memastikan suatu variabel masuk dalam komponen faktor mana, maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antar variabel dengan faktor komponen yang terbentuk. Adapun cara bacanya adalah sebagai berikut. X1.1 adalah korelasi terbesar dengan faktor 4 yaitu 0,626. Kemudian X1.2 adalah korelasi terbesar dengan faktor 4 yaitu 0,644 dan itu dibaca sampai dengan sampai dengan Y. Dari situ dapat disimpulkan bahwa anggota dari masing faktor adalah faktor 1, X2.2, X2.3, dan X4.1, X4.2, dan X4.3 serta Y. Sedangkan faktor 2 adalah X2.1, X3.1, dan X3.3 sampai dengan faktor 5 yaitu X2.4. Untuk faktor skor, terakhir silahkan perhatikan pada data view, maka akan terdapat variabel baru dengan nama faktor skor 1.1, faktor skor 2.2, sampai dengan faktor skor 5.5. Yang artinya adalah faktor skor dari faktor 1 dan seterusnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.